Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengusap syukur untuk kasih karunia, untuk anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami, yang sudah menyelamatkan kami, yang memelihara iman percaya kami hingga sampai saat ini, dan yang bahkan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami datang beribadah, memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu, serta untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan akan kuasa firman Tuhan yang akan mengubah cara berpikir kami, mengubah tingkah laku hidup kami. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa dan kami juga mempercayakan hidup, hati dan pikiran kami kepada kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, biarlah hati kami boleh terbuka dan kami siap Tuhan, kami memberi diri untuk diubahkan, untuk ditegur oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sehingga hidup kami boleh semakin memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kami menolak, mematahkan segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat yang mau mencoba mengganggu hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami menolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang berdosa dan yang tidak ada apa-apanya, Tuhan berdoa memohon, biarlah kiranya hikmat, pertolongan daripada Tuhan menolong hamba-Mu di dalam penguraian kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga setiap kami semua yang mendengarnya, kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam, selamat pagi. Senang bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu. Nah, kembali kita akan baca sekali lagi firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dari 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai 25. Dan kita akan merenungkannya bersama dengan tema yang sudah diberikan kepada saya, yaitu benih iman yang terus bertumbuh. Benih iman yang terus bertumbuh. Mari kita baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Dari 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai 25, kita baca ini bersama-sama dengan bersuara, supaya benar-benar firman Tuhanlah yang akan menuntun kita, yang menjadi dasar dari dalam kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai 25, demikian firman Tuhan tertulis, 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, iman Allah yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari perkataan Rasul Paulus kepada orang-orang percaya pada waktu itu tentang benih iman yang bertumbuh. Dan saya mendapatkan gambar yang baik sekali Bapak Ibu Saudara, menggambarkan tentang sebuah pohon. Nah, yang memang benih itu kecil ya Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita seperti nanam padi, jagung atau apapun itu juga. Tapi saya lebih suka menggunakan gambar pohon ini, karena menurut saya ini juga relevan dengan situasi para pembaca dari pernyataan Rasul Petrus ini. Bagaimana waktu itu mereka adalah orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan yang lain sebagainya. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mereka yang mendengarkan Injil kabar baik, lalu mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Namun Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami tantangan, mereka mengalami tekanan sosial, mereka mengalami diskriminasi, mereka mengalami penderitaan karena iman percaya mereka. Dan mereka bahkan juga diasingkan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kalau bahasa kita sekarang Bapak Ibu Saudara, di Indonesia juga cukup sering bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan, kadang-kadang kita mengalami diskriminasi, kesulitan untuk kita beribadah, ya kan, atau hak-hak atau akses-akses kita sebagai orang Kristen agak dibedakan dengan
orang-orang lain di Indonesia yang beragama yang lain, atau bahkan dengan bahasa yang lain yang kita seringkali dianggap sebagai orang kafir, ya, bukan cucu kafir ya, tapi kafir, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Kristen yang mula-mula Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25, itu pertama kalinya orang percaya rasul disebut sebagai orang Kristen, itu adalah sebuah sarkasme, sebuah hinaan. Jadi orang Kristen pada waktu itu disebut Kristen itu bukan pujian Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah makian gitu loh. Ya. Jadi mereka memaki, mereka menghina orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya kalau bahasa kita sekarang itu orang kafir dianggap, oh kita mendengarnya itu kasar begitu ya. Nah seperti itu, jadi dulu orang Kristen zaman dulu tuh seperti begitu Bapak Ibu. Udah dianggap kafir oleh orang-orang yang ada di sana. Jadi mereka mengalami pencobaan, mereka mengalami tantangan. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya dalam surat Petrus di sini, dia mau mengajarkan para pendengar, para pembaca daripada suratnya itu, bagaimana supaya mereka tetap menjadi orang Kristen yang setia, sekalipun situasinya tidak baik-baik. Nah itu sebabnya saya suka dengan gambar pohon yang tadi coba saya berikan itu, yang nampaknya miring gitu ya. Bagaimana benih iman itu bisa tetap bertumbuh, menjadi berbuah, kemudian menjadi pohon yang baik, tapi menjadi pohon yang kuat gitu. Nah ketika diterpang angin pun, ketika ada badai pun, pohon itu tetap berdiri. Ada banyak orang Kristen Bapak Ibu Saudara yang pengalaman saya bertemu dengan beberapa orang atau mendengarkan, mungkin dia dari latar belakang orang yang belum percaya, bukan dari keluarga orang Kristen, kemudian dia percaya, dia dibaptis, namun dalam perjalanan waktunya Bapak Ibu Saudara dia mundur oleh karena tekanan-tekanan, oleh karena pergumulan yang dia hadapi. Nah Paulus mau mengajarkan kepada kita bagaimana benih iman yang kamu terima, Injil kabar baik yang kamu terima itu tetap menolong kita untuk bisa bertumbuh dan kemudian kita menjadi orang Kristen yang setia. Jadi dia fokus bagaimana kita tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Walaupun ada tantangan-tantangan dari orang yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu ketika kita membaca seluruh surat 1 Petrus ini, maka kita akan ketemu alur pemikirannya Rasul Petrus ya, atau sistematikanya berpikir dia ya. Yang pertama adalah firman atau Injil kabar baik itu yang melahirkan kita. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3 maupun juga tadi firman Tuhan yang tadi kita baca dalam ayat 23 di situ dikatakan karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dari yang hidup dan yang kekal. Jadi benih firman, benih Injil kabar baik itulah yang melahirbarukan kita, bukan karena usaha kita. Saya sempat melihat Bapak Ibu Saudara di poster yang ada di depan itu salah satu temanya adalah tentang oleh anugerah Allah bukan usaha manusia, dari Yohanes pasal 3 kan tentang kelahiran baru. Dia ada seorang Nikodemus, seorang ahli agama bertanya, gimana caranya saya bisa lahir baru? Apa masuk lagi dari perut terus keluar lagi? Bukan. Yesus mengajarkan bahwa kelahiran baru ini adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, bukan usahamu. Nah itu yang ditekankan. Petrus juga punya pemikiran yang sama. Kamu dilahirkan oleh Allah, kamu dilahirkan oleh firman. Tapi firman itu bukan hanya melahirkan kita, tapi firman yang sama juga itu menolong kita untuk bertumbuh. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan itu bertanggung jawab, Tuhan itu peduli terhadap pertumbuhan kita. Dia bukan hanya mau melahirkan kita, tapi dia mau menolong kita untuk bertumbuh. Bapak Ibu Saudara kalau punya anak, maaf kata ya kalau memang ya ada yang kadang-kadang orang yang juga memang tidak keinginan punya anak, tapi maaf kata kebobolan gitu ya, akhirnya harus punya anak. Nah waktu kita melahirkan anak, kita memiliki anak, kita bertanggung jawab pasti kita mau anak kita bertumbuh. Betul Bapak Ibu Saudara? Bertumbuh, besar, kuat, berkembang. Nah demikian juga dengan Tuhan kita. Dia tidak hanya kasih Roh Kudus, udah terserah kamu mau ngapain, tidak. Dia melahirkan kita, dia mengubah kita dan dia menumbuhkan kita
Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, lebih daripada itu, firman yang telah melahirbarukan kita, yang menumbuhkan kita, itu akan terlihat dalam hidup kita, di dalam kasih, dalam ketaatan, dan kekudusan kita. Amin. Jadi bukan hanya firman itu mengubahkan status kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang KTP-nya berubah, tidak, tapi kelakuan hidup kita juga harus berubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau hari Minggu kita bisa seperti malaikat Gabriel Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana dengan di rumah kita? Itu akan terlihat siapa diri kita sesungguhnya. Apakah kita orang yang taat kepada Tuhan? Apakah kita orang yang hidup dalam kasih? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa hari Minggu kita terlihat baik di luar, di kantor, di tempat kerja kita. Kita bisa seperti malaikat Gabriel Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana kita di rumah? Bapak-bapak, bagaimana perkataan kita kepada istri kita, kepada anak kita? Ibu-ibu, bagaimana perkataan kita kepada suami, kepada anak-anak kita? Itu menunjukkan bagaimana kualitas iman kita yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan November yang lalu, puji Tuhan saya dipercayakan, diutus untuk melayani selama kurang lebih 2 minggu di Uganda. Jadi bulan Mei tahun lalu saya bergabung dengan satu badan misi Inggris, BMS World Mission, dan kemudian saya ditugaskan sebagai konsultan di Uganda selama sampai saat ini masih, tapi saya masih lebih banyak kerja secara remote. Jadi dari rumah saya bekerja mendampingi pimpinan, direktur dan juga board of director dari sebuah organisasi Kristen yang ada di Uganda. Dan kemudian saya melakukan field trip 2 minggu di Uganda, dan puji Tuhan berkesempatan 2 kali datang ibadahnya mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, saya sangat terberkati sekali waktu saya 2 kali datang ibadah di sana. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena baru kali ini Bapak Ibu Saudara ketika di sana itu sekali ibadah itu sampai 4 jam Bapak Ibu Saudara. 4 jam, bayangkan Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu awalnya kalau itu 4 jam ibadah. Ya. 2 kali ibadah di 2 gereja yang berbeda sama aja rupanya, 4 jam. Gitu. Padahal beda denominasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu mereka mulai ibadah, ya seperti biasa kita nyanyi dulu. Ya kan? Cuma kalau di sana Bapak Ibu Saudara, itu kita harus kuat fisiknya. Kenapa? Karena setengah jam itu joget-joget, nari begitu. Wah, dansa begitu. Kalau Bapak Ibu tahu orang Afrika itu kan suka nari ya. Suka nari di suku-suku apa. Nah di gereja juga begitu. Aduh, saya ikut-ikut lompat-lompat apa segala macam. Setengah jam Bapak Ibu Saudara. Udah sampai gitu kan. Nah baru dengarkan firman Tuhan. Sampai kurang lebih 2 jam. Nah begitu sudah doa penutup, ya saya pikiran saya kan udah selesai nih ibadah, bubar begitu kan. Oh ternyata lanjut lagi Bapak Ibu Saudara, nyanyi lagi, joget-joget lagi, dansa lagi, kurang lebih setengah jam lagi. Abis itu rupanya langsung mereka Bible study. Saya tanya ini apa ini? Ini khotbah, ini apa? Oh ini Bible study. Oh beda rupanya Bapak Ibu Saudara. Yang satu khotbah seperti sekarang ini langsung dilanjutkan Bible study. Nggak ada break makan siang dulu. Itu ibadah mulai dari jam 10 sampai jam 2 Bapak Ibu Saudara. Saya pikir tadi ibadah pertama break dulu lah, setengah jam ke 1 jam ke makan siang gitu kan, udah jam 12. Oh ternyata enggak, langsung dilanjutkan dengan Bible study sampai jam 2 siang. Tapi saya mengamati, jangan-jangan ini cuma fenomena doang, mereka suka beribadah gitu. Tapi gimana kelakuannya, berubah nggak gitu ya kan? Nah Bapak Ibu Saudara, saya karena kan saya harus survei juga ya, memeriksa gitu pertumbuhan iman mereka. Nah saya diskusi dengan salah satu jemaat di sana. Gitu kan. Nah jemaat ini adalah seorang pengusaha, semacam garment. Jadi kalau di sini kan kita pakai baygon ya, kalau mau lawan nyamuk. Kalau di sana enggak, pakai apa sih? Kalau orang-orang di kampung itu kerapu gitu ya. Nah semacam itu, dia bikin begitu. Itu usahanya dia. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara, dia melakukan penginjilannya dengan memperkerjakan orang-orang yang belum bekerja untuk bantu dia di usahanya itu. Disitulah cara dia memberitakan Injil.
Bahkan Bapak Ibu Saudara, dia punya rumah di depannya itu dia taruh makanan, dia taruh minuman. Jadi kalau orang mau nongkrong, mau datang nongkrong, silahkan. Bebas. Yang mau ambil, ambil silahkan. Tapi itulah cara dia ketika ada orang duduk-duduk di sana, di situ cara dia untuk memberitakan Injil. Oh luar biasa Bapak Ibu Saudara ketika saya melihat di sana. Jadi ada pertumbuhan di dalam kasih, ketaatan dan kekudusan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus kita melihat bahwa yang berikutnya, Tuhan itu menghendaki setiap orang itu mengalami pertumbuhan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, anak kecil saya, anak yang pertama, dia pulang dari sekolahnya, ada tugas masih TK anaknya. Rupanya dia dikasih tugas benih kacang hijau. Kita kan suka ya tanam biji kacang hijau di kapas gitu. Oh dia senang sekali. Dedi, ini ada biji kacang hijau. Katanya aku harus siram gitu karena harus dilihatin. Setiap hari Bapak Ibu Saudara itu dia lihat. Kalau dia tumbuh langsung dia lapor ke saya. Dedi tumbuh kacang hijaunya, tumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sama seperti Tuhan kita. Tuhan itu menghendaki setiap orang itu mengalami pertumbuhan. Tapi kita harus sadar bahwa kita tidak mungkin bertumbuh dengan kekuatan kita sendiri. Sama seperti seorang bayi, dia nggak bisa bertumbuh tanpa bantuan dari orang tuanya, dari keluarga terdekatnya. Dia nggak mungkin bisa bertumbuh. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara? Saya mendapatkan satu gambar yang sangat saya suka, Bapak Ibu Saudara. Inilah gambaran daripada benih iman yang bertumbuh, yang berpusat, yang bergantung pada salib Kristus. Bahwa keselamatan pertumbuhan kita sebagai orang percaya nggak bisa dipisahkan dari salib Kristus. Ini tadi alur pemikirannya Petrus ya. Firman yang melahirkan baruhan kita, yang membuat kita percaya. Firman yang mengarahkan kita kepada salib Kristus, yang menyadarkan kita bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitannya, salib Kristus. Firman juga yang mengingatkan kita, menolong kita untuk bertumbuh, bahwa tujuan kita bertumbuh adalah semakin apa? Serupa dengan Kristus. Salib ini juga yang mengingatkan kita kenapa penderitaan Yesus Kristus. Yesus mati di kayu salib, Yesus menderita di kayu salib. Dan inilah yang juga diingatkan kepada para pembaca surat Petrus pada waktu itu. Mereka menderita, mereka dianggap orang kafir, mereka diasingkan. Ingat salib Yesus, Yesus sendiri juga menderita. Dan Tuhan Yesus bilang sama kita pada waktu dia masih ada di dunia. Barang siapa dia mengikut aku, dia harus apa? Mengalami penderitaan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat juga bahwa dasar daripada pertumbuhan kita adalah anugerah Allah. Tidak ada yang lain. Tidak mungkin kita bisa mengalami pertumbuhan tanpa salib, tanpa anugerah Tuhan. Tidak mungkin kita bisa bertumbuh sesuai dengan standar Allah. Karena ukuran daripada iman Kristen, ukuran kita sebagai orang Kristen itu adalah apa? Allah, firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Atau bahkan di dalam mulai dari ayat 15. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16 di situ dituliskan apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi standarnya Allah, standarnya firman Tuhan, standarnya Dia, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini mengingatkan kita kembali bahwa Roh Kudus itu, berikutnya, Roh Kudus itu bekerja menumbuhkan dan mengubahkan orang percaya melalui kebenaran firman Tuhan, melalui Alkitab yang kita baca. Dan firman Tuhan ini yang menolong kita bertumbuh juga, itu tidak bisa dipisahkan dari apa? Partisipasi aktif kita, dari respon kita terhadap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita responi.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat dulu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau kita mau ukur pertumbuhan, apa tandanya? Apa ukurannya? Tapi seringkali ada manipulasi, ada cara mengukur yang salah, yang kurang tepat. Kadang-kadang kita mengukur, wah orang Kristen ini dia bertumbuh, dia sudah menjadi pelayan Tuhan, dia sudah menjadi majelis, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, ada banyak ukuran yang salah Bapak Ibu Saudara, yang kurang tepat. Yang pertama itu seolah-olah waktu kita dengar firman Tuhan, kalau kita senang, kalau kita sukacita, ketika kita mendengar firman Tuhan, itu artinya kita sedang bertumbuh. Pada satu sisi, iya bisa jadi. Waktu kita senang, waktu kita sukacita ketika mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara merasa diberkati, pada satu sisi, iya bisa menjadi ukuran bahwa Bapak Ibu Saudara bisa mengalami pertumbuhan. Tapi apakah cukup sampai di situ Bapak Ibu Saudara? Hanya cukup sampai melihat sisi dari psikologis kita, perasaan kita. Waduh, khotbahnya bagus, khotbahnya memberkati sekali. Kadang-kadang kita cuma yang teringat lucunya gitu. Wah, lucu sekali khotbah Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudara, ada satu temuan yang saya dapatkan. Kemampuan manusia untuk mengingat, khususnya mendengarkan khotbah atau pidato Bapak Ibu Saudara, itu paling lama bertahan itu 72 jam Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini dengar khotbah 40-45 menit atau 1 jam, 3 hari kemudian Bapak Ibu Saudara bisa lupa. Paling yang diingat cuma berapa persen. 1 hari ini 1 jam setelah ini Bapak Ibu Saudara ingat 45 menit saya khotbah. Apa yang Bapak Ibu Saudara ingat dari khotbah saya? Mungkin hanya berapa persen Bapak Ibu Saudara, hanya beberapa poin-poin penting. Ya, besok ditanya lagi, masih ingat gak khotbahnya? Wah, saya ingat pokoknya yang ini apa segala macam poin-poinnya. 3 hari 1 minggu, mungkin lama-lama bisa lupa Bapak Ibu Saudara. Jadi senang atau sukacita itu tidak selalu bisa menjadi ukuran. Nah, bagaimana ketika kita mendengarkan teguran firman Tuhan? Apakah kita suka juga? Kadang-kadang kita hanya suka dengar firman Tuhan yang mengenakan telinga kita. Tapi yang ketika menegur kita, yang menegur kesalahan, kita terima enggak? Kalau kita sampai enggak suka, itu tanda kita tidak bertumbuh. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan yang menegur kita, yang mengoreksi kesalahan kita, ketika kita merasa suka, ketika merasa senang, itu tandanya bahwa kita sedang mengalami pertumbuhan. Jadi dia bukan hanya senang, dia bukan hanya bersukacita. Oleh karena apa? Khotbah-khotbah yang baik saja. Tapi ketika dia mendengarkan firman, ketika dia mendengarkan khotbah yang menegur kesalahan, yang mengubah cara berpikir kita, itu artinya dia juga sedang bertumbuh. Nah, dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang banyak orang Kristen mengukur pertumbuhan kita itu dari kesuksesan, bukan ketaatan dan keserupaan dengan Kristus. Dari jabatan yang sudah mungkin sebagai seorang pendeta, sebagai ketua sinode atau apapun itu juga, ya kan? Atau mungkin kita di posisi kantor kita juga adalah kita ekor gitu ya, bukan kepala. Seringkali kan kita dengar doa seperti itu, ya Bapak Saudara. Jadi apa? Kepala bukan ekor. Jadi seolah-olah kita semua harus jadi direktur. Jadi seolah-olah kita semua harus jadi CEO. Nggak bisa kita jadi staf dengan segala macamnya. Bukan itu Bapak Saudara ukuran kesuksesan, ukuran pertumbuhan. Ukuran pertumbuhan sebagaimana yang dituliskan oleh 1 Petrus ini adalah kita menjadi hidup ketaat dan juga serupa dengan Kristus. Tidak juga diukur dengan ketika kita beribadah kita jatuh, kita tumbang Bapak Ibu Saudara, atau kita bahkan mau kata bergetar dan segala macamnya, gemetaran seperti itu. Ini pengalaman saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara waktu SMP, karena saya punya masalah pendengaran, saya sering kali datang KKR Bapak Ibu Saudara. Datang KKR kesembuhan ilahi dan macam-macam itu. Nah, suatu pengalaman saya pernah waktu saya mau didoakan Bapak Ibu Saudara, saya dipegang kepala saya. Kan? Nggak jatuh-jatuh, sebelumnya di sebelah-sebelah saya tuh didoakan jatuh Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika saya didoakan, saya tidak jatuh. Hamba Tuhannya berkata kepada saya, kamu kurang iman, makanya kamu tidak sembuh. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Justru iman saya makin down karena saya dihakimi oleh seperti itu. Seolah-olah karena saya tidak jatuh makanya iman saya adalah lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara emang kalau jatuh enak gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau jatuh kan badan sakit. Belum lagi kalau misalnya kita maaf yang seperti orang tua.
Kalau kita dipegang, didorong gitu jatuh, badan kita akan semakin sakit. Jadi jatuh, rebah ataupun gemeteran tidak menjadi ukuran bahwa kita adalah orang Kristen yang bertumbuh. Dan saya pernah melayani Bapak Ibu Saudara tahun 2017-2018 ketika saya praktek 1 tahun di Pekanbaru. Hampir setiap minggu waktu itu saya pelayanan di penjara dewasa maupun penjara anak dan wanita. Dan puji Tuhan waktu itu saya cukup sering melayani dalam pelayanan pelepasan kuasa-kuasa gelap. Nah suatu saat ketika saya pelayanan di penjara Bapak Ibu Saudara, ya kan, ada seseorang yang tiba-tiba menyanyi, kemudian Bapak Ibu Saudara tahu dia dalam tanda ya, bahasa roh yang katanya itu adalah bahasa roh. Jatuh Bapak Ibu Saudara, ketika saya doakan dia jatuh, lalu kemudian dia mengucapkan bahasa roh. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, waktu dia berbahasa roh, dia sambil menghujat Kristus. Dia bilang, siapa itu Kristus? Saya Yesus, saya Tuhan, saya Raja. Ya kan? Saya bilang, dalam nama Yesus keluar, saya Yesus. Wah, sambil dia berbahasa lah segala macam. Lalu Bapak Ibu Saudara saya bilang apa? Dalam nama Yesus dari Nazaret keluar kau. Langsung dia keluar, dia baik, saya keluar Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saya tidak bermaksud untuk menyinggung ajaran atau gereja sinode lain, tidak. Saya percaya bahasa roh ada. Tapi harus diuji oleh kebenaran firman Tuhan. Dan bahasa roh tidak pernah menjadi ukuran pertumbuhan. Menjadi ukuran pertumbuhan adalah apa? Ketaatan dan kecerupaan. Mengapa? Karena kita bisa punya banyak karunia. Tapi kalau hidup kita tidak serupa dan taat dengan Kristus, percuma karunia itu Bapak Ibu. Mengapa? Karena karunia roh bisa dipalsukan oleh setan. Setan bisa memberikan kesembuhan palsu. Tapi buah-buah roh tidak bisa ditiru, tidak bisa dilakukan oleh setan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus fokus pada apa? Buah roh daripada karunia roh. Karena itu adalah bukti ketaatan, bukti keserupaan kita dengan Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengukur tentang apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Bukan apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Sama seperti bayi Bapak Ibu Saudara, ya wajarlah orang tuanya, keluarganya yang memberikan terus sesuatu kepada anaknya. Tapi makin lama makin bertumbuh kita harus berpikir bahwa apa yang akan anak ini berikan kepada kita sebagai orang tua, betul? Nah demikian juga kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hanya berbicara tentang berkat Tuhan yang Tuhan terus berikan kepada kita, ya kan? Sukacita yang Tuhan terus berikan kepada kita dan yang lain sebagainya, bukan itu. Tapi tentang apa yang kita berikan kepada Tuhan. Doa kita udah mulai berubah Bapak Ibu Saudara. Dulu doa yang terus minta Tuhan berkati saya, berkati usaha saya, berkati keluarga saya. Pokoknya saya terus. Ya kan? Ini istilahnya self-centered. Tapi kalau iman kita itu bertumbuh Bapak Ibu Saudara, maka doa kita itu mulai berubah. Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk Engkau Tuhan? Saya mau menyenangkan Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau tahu apa yang tanda kita bertumbuh adalah apa? Lihat doa kita, cara pikir kita, apakah kita sudah memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan atau tidak. Amin. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa tahun ini saya bertemu dengan mantan anak sekolah minggu saya waktu saya kuliah di Batu Malang 2004 sampai 2010. Nah, saya melayani banyak anak-anak sekolah minggu, jadi pelayanan weekend saya layani anak-anak sekolah minggu. Nah, beberapa tahun ini Bapak Ibu Saudara, saya ketemu anak-anak ini udah pada dewasa, dan banyak di antara mereka yang sudah melayani Tuhan. Dan itu kesukaan saya Bapak Ibu Saudara. Bahkan waktu saya ketemu di Uganda, saya ketemu juga dengan anak sekolah minggu saya dulu. Kebetulan dia menikah dengan orang Uganda, tinggal di sana. Saya ketemu dia dan saya tanya dia apa yang dia lakukan, dia melayani Tuhan. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekolah minggu itu yang dengar firman Tuhan. Itu sebabnya saya selalu percaya, benih firman Tuhan yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Suatu saat dia akan bertumbuh dan kita akan lihat. Dan saya lihat itu Bapak Ibu, anak sekolah minggu yang dulu pernah saya layani. Beberapa dari mereka jadi misionaris, jadi hamba Tuhan.
Ada yang jadi perawat, tapi perawat yang melayani Tuhan juga. Mereka tidak memikirkan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Itu sudah cukup buat mereka. Tapi mereka sekarang memikirkan apa yang bisa mereka berikan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat. Kalau kita mau bertumbuh Bapak Ibu Saudara, itu tandanya. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan untuk Tuhan. Nah, jadi kita lihat benih iman yang terus bertumbuh melalui apa? Firman-Nya. Karena dalam ayat 23 dan 25 itu dikatakan bahwa dilahirkan kembali oleh firman-Nya, dan kemudian firman Tuhan itulah yang membuat kita tetap kuat, tetap setia pada Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita kebenarannya. Alkitab mengajarkan kepada orang-orang percaya tentang pikiran, rencana, dan kehendak Allah. Ingat, kita dipanggil untuk apa? Serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya supaya kita bisa serupa dengan Kristus? Ya, kita harus memahami firman Tuhan. Patokannya adalah firman Tuhan. Tanpa ada pembacaan, tanpa ada ketekunan pembacaan, keseriusan untuk belajar firman Tuhan, maka sulit kita untuk mengalami pertumbuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi orang Kristen yang bertumbuh adalah orang yang pikiran, rencana, dan kehendaknya bertumbuh selaras dengan Tuhan. Sama seperti bacaan kita tadi bahwa kuduslah kamu sebab Allah kudus. Dari cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita dipercayakan mengelola keuangan dari kantor apa segala macamnya, bagaimana kita jujur. Bapak Ibu Saudara, pengalaman saya kerja di NGO yang bukan, kadang-kadang kita digoda, kadang-kadang kita diajak bagaimana supaya ketika ada donasi lalu kemudian kita gunakan itu, tapi bisa ada untuk ya istilahnya jatah gitu ya buat kita itu. Oh, itu hal-hal yang biasa dalam dunia kerja. Tapi bagaimana kita? Apakah pikiran, cara berpikir kita, cara merencanakan kita, bisa juga kita merencanakan program kerja, merencanakan pembangunan, tapi curang, tidak jujur. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak mengalami pertumbuhan. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan mengajar kita kan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ketika kita menerima kembalian Bapak Ibu Saudara, kan itu sederhana. Saya sering kali Bapak Ibu Saudara kalau belanja atau misalnya naik transportasi umum, kadang-kadang dapat kelebihan uang kembalian. Ya kan? Apakah kita akan berkata, oh haleluya, puji Tuhan, berkatnya melimpah gitu kan? Atau kita kembalikan kepada orangnya. Ya kan? Kalau kurang, kadang-kadang kita protes, ini kurang nih kembaliannya, kurang ini. Kurang 100 pun kadang-kadang kita persoalkan, kurang 100, kurang 500. Tapi kalau kelebihan Bapak Ibu Saudara, kelebihan 500, kelebihan 1000, kita akan berkata, haleluya, puji Tuhan, ada berkat melimpah. Nah, apakah cara berpikir kita sama seperti yang Alkitab kan ajarkan kepada kita? Yang kedua, firman Tuhan itu untuk apa? Menyatakan kesalahan. Ya, jadi firman-Nya menyadarkan kita akan kesalahan kita. Ya, kenapa? Karena kita semua adalah naturnya orang yang berdosa. Kita punya kecenderungan untuk berbuat kesalahan. Makanya kita perlu firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kan kita juga mengajarkan anak-anak kita juga seperti itu. Ya kan? Anak-anak kadang-kadang dia belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kita perlu arahkan dia. Ini salah, ini benar. Demikian juga firman yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tapi tergantung respon kita. Ingat, tadi kita bertumbuh, dasarnya adalah anugerah Tuhan. Tapi ada partisipasi aktif kita, respon kita. Yang pertama responnya itu dia bisa menolak. Dia nggak mau. Dia nggak mau taati firman Tuhan. Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Ada firman Tuhan, ada perintah. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa menolak. Itu hak Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, dia menerima namun tidak melakukan. Dia setuju firman Tuhan itu, tapi dia tidak melakukan. Dan yang ketiga, dia menerima dan melakukan. Respon yang ketiga inilah yang bisa membuat kita mengalami pertumbuhan.
Yang ketiga, firman-Nya itu untuk apa? Memperbaiki kelakuan kita. Ingat ya, bahwa firman Tuhan, Injil itu bukan hanya mengubah status kita, mengubah KTP kita, tapi juga mengubah kelakuan kita. Kalau kelakuan kita tidak berubah dari sebelum kita percaya dibaptis dengan sekarang ini, maka itu menjadi pertanyaan yang besar, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat? Saya seringkali ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah dengar juga bahwa waktu saya SMP itu saya terkenal sangat badung, hampir setiap tahun saya hampir dikeluarkan oleh sekolah, bukan karena prestasi yang baik, tapi karena prestasi yang buruk, melawan guru, pukul teman dan segala macamnya. Itu setiap hal yang biasa. Tiap tahun saya diancam untuk keluar dari sekolah, dikeluarkan dari sekolah. Nah, maka ketika saya sudah sekolah teologi, menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, ketika saya kembali ke SMP saya ketemu sama guru saya, dia cuma bilang gini, saya lupa kamu siapa, tapi saya ingat kelakuanmu, kamu tuh dulu yang paling brengsek di sekolah itu. Nama saya dia lupa, tapi kelakuan saya yang brengsek dia tidak lupa. Bapak Ibu Saudara bayangkan. Dia bilang begitu, saya tidak ingat namamu siapa, tapi kelakuanmu saya ingat. Kamu yang paling brengsek dulu itu. Lalu dia tanya, siapa namamu? Saya bilang Baja. Oh iya betul Baja. Kamu itu dulu yang paling brengsek. Sekarang kamu gimana? Apa yang kamu lakukan? Saya bilang, saya sekarang melayani Tuhan. Oh puji Tuhan, saya bilang. Ternyata bisa berubah ya dulu. Orang yang dulu buruk, yang brengsek, tapi bisa Tuhan ubahkan. Orang itu lihat kelakuan kita, tidak lihat status kita. Nah, jadi firman itu memperbaiki kelakuan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, firman-Nya itu untuk mendidik kita dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab itu menuntun dan melatih manusia bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ada sebuah catatan yang baik yang saya dapatkan juga, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh ya. Nah, ilustrasi yang baik sekali mungkin Bapak Ibu Saudara pernah melihat bagaimana cara kita terhadap Alkitab, terhadap firman Tuhan, supaya kita bisa mengalami pertumbuhan. Ada 5 langkah Bapak Ibu Saudara yang perlu kita lakukan supaya kita bertumbuh, supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang dewasa, yang kuat dan yang setia kepada Tuhan. Yang pertama adalah apa? Mendengarkan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17, karena firman Tuhan bilang apa? Iman timbul dari pendengaran. Jadi yang langkah pertama adalah apa? Mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau mendengar firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, apakah iman kita sudah kuat Bapak Ibu Saudara? Apakah kita masih bisa dikalahkan oleh iblis atau setan? Bapak Ibu Saudara bisa lihat, kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan, maka Alkitab ini pun juga bisa lepas dari tangan kita. Jadi tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara apa? Mempelajari firman-Nya. Kisah Para Rasul pasal 17. Di situ diperlihatkan kepada kita bagaimana para orang Kristen mula-mula pada waktu itu, mereka bukan hanya baca, tapi mereka juga mempelajari tentang siapa itu Yesus. Kenapa dia disebut Allah? Kenapa dia mati? Itu perlu dipelajari Bapak Ibu Saudara. Tidak harus sekolah teologi ya Bapak Ibu Saudara. Tidak harus menjadi orang sarjana, magister atau doktor, tidak. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa membaca seperti ya latar belakang singkat seperti ini ya kan, atau sekarang cukup banyak di sosial media Bapak Ibu, atau bahkan di chat GPT Bapak Ibu Saudara, di AI Bapak Ibu Saudara bisa tanya, belajar tentang firman yang itu, tentang Alkitab ini. Tapi apakah cukup mendengar firman dan mempelajari firman-Nya? 2 jari ini Bapak Ibu Saudara tidak cukup kuat. Masih bisa lepas Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga itu adalah mengingat firman-Nya. Mazmur pasal 119 ayat 11, bahkan ayat 15 kita tahu bahwa apa? Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ayat 11 itu mendorong kita untuk mengingat firman Tuhan. Nah sayangnya Bapak Ibu Saudara, yang lebih kita berpikir bahwa ayat mengingat firman Tuhan atau menghafal firman Tuhan itu hanya untuk sekolah minggu. Kita juga perlu Bapak Ibu Saudara mengingat, ya kan? Supaya apa? Ketika kita mengalami pergumulan, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Mendengar, mempelajari, mengingat firman-Nya. Apakah cukup Bapak Ibu Saudara 3 hal itu?
tidak cukup kuat. Nah, yang keempat adalah apa? Merenungkan firman-Nya. Yosua pasal 1 ayat 8. Tuhan bilang sama Yosua apa? Renungkanlah firman itu siang dan malam. Merenungkan itu apa? Renungkan itu artinya memikirkan aplikasinya apa sih untuk saya dari firman Tuhan ini? Apa sih yang tegur saya? Apa sih yang harus saya ubahkan? Bagaimana sih saya bisa berubah? Nah, itu namanya merenungkan. Jadi bukan sekedar belajar. Kalau belajar itu hanya seperti kita bilang begini-gini, ya udah selesai begitu. Tapi kalau merenungkan, itu lebih memikirkan dari firman Tuhan yang saya baca ini saya harus lakukan apa? Seperti Bapak Ibu Saudara sekarang dengar dari khotbah saya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, Bapak Ibu Saudara merenungkan 4 ya. Mendengar, mempelajari, mengingat firman-Nya, merenungkan firman-Nya, apakah cukup Bapak kuat? 4 hal ini masih lemah, masih bisa lemah. Baru yang kelima adalah apa? Melakukan firman-Nya. Melakukan firman-Nya. Yakobus 1 ayat 25. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar tapi apa? Melakukannya. Itulah yang akan ada 5 jari ini bagaimana Saudara? Kuat gak? Kuat. Ketika 5 hal ini kita lakukan Bapak Saudara, kita bergantung pada apa tadi? Ingat, jangan lupa. Apa? Anugerah Tuhan. Lengan ini adalah anugerah Tuhan dan 5 jari ini adalah partisipasi aktif kita. Mendengar firman-Nya, mempelajari firman-Nya, mengingat firman-Nya, merenungkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Itulah yang akan membuat benih iman yang ada di dalam diri kita, yang Tuhan sudah tanamkan melalui anugerah-Nya, membuat kita bertumbuh dan kita menjadi orang Kristen yang kuat dan setia kepada Tuhan. Amin. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, izinkan saya membagi satu pengalaman dari orang yang pernah, satu keluarga yang pernah saya layani ketika saya pelayanan misi di Kirgistan tahun 2015. Saya selalu teringat dengan keluarga ini Bapak Ibu Saudara, karena saya juga sangat diberkati dengan ketekunan dan kesetiaan keluarga ini. Ini adalah salah satu rumah yang kami kunjungi di pedesaan Kirgistan Bapak Ibu Saudara. Di sana tidak ada air, tidak ada listrik. Jadi kalau keluarga ini mau minum air, mereka harus jalan cukup jauh ke sungai atau sumber mata air yang lain, bawa aqua galon dan macam-macam untuk mereka bisa minum. Nah, jadi keluarga ini sangat miskin Bapak Ibu Saudara, tinggal di tengah-tengah ladang begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah keluarga yang saya kunjungin waktu itu. Ini keluarga orang Uzbekistan. Bapak Ibu Saudara tahu, Uzbekistan adalah salah satu negara penganiaya orang Kristen yang sangat kuat. Ya, Uzbekistan itu peringkat 15 yang terparah penganiaya orang Kristen. Nomor 1 itu adalah yang saya tahu adalah Korea Utara. Jadi orang Kristen yang teraniaya paling kuat di Korea Utara katanya. Nah, Uzbekistan itu nomor 15. Jadi keluarga ini adalah keluarga dari orang yang latar belakangan non-Kristen. Nah, ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, bapak-bapak yang di sebelah, kalau dari sisi bapak ibu sebelah kiri itu dipenjara 1 tahun. Dipenjara 1 tahun oleh karena apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di Uzbekistan kita tidak bisa sembarangan mengaku bahwa kita adalah orang Kristen atau orang percaya. Nah, makanya mereka dipenjara selama 1 tahun. Nah, kemudian ketika mereka bebas, barulah mereka pindah ke Kirgistan karena itu agak lebih soft, tidak terlalu keras seperti Uzbekistan. Dan yang membuat saya menarik Bapak Ibu Saudara, waktu itu kami berkunjung itu malam-malam Bapak Ibu Saudara itu kan. Ya, karena perjalanan kami cukup jauh juga untuk ke sana. Nah, kami Bible study Bapak Ibu Saudara. Tidak ada listrik, tidak ada air. Tapi apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara? HP mereka Bapak Ibu Saudara itu HP-nya masih HP jadul ya, masih belum bagus kayak sekarang ini. Kalau sekarang ini kan kita bisa lihat di HP kita Alkitab. Di sana enggak, ya belum ada. Jadi HP ini jadul dan kemudian mereka nyalakan HP, lampu di HP itu untuk apa? Bisa baca Alkitab. Waktu saya melihat itu Bapak Ibu Saudara dan saya menangis luar biasa betapa orang ini betul-betul merindukan kebenaran firman Tuhan.
Di keluarga yang lain Bapak Ibu Saudara ketika kami kunjungan dan kami melakukan ibadah, keluarga ini bilang, mari kita buat ibadahnya Pak kalau bisa pagi dan sore setiap hari selama Bapak ada di sini. Pagi dan sore mereka merindukan supaya ada percakapan firman Tuhan itu, dengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu contoh iman yang sangat baik. Mereka mengalami tekanan, diasingkan, dibuang oleh keluarganya, dipenjara. Tapi ketika mereka, situasi sangat tidak mudah, tidak ada listrik, tidak ada air. Tapi mereka tetap setia kepada firman Tuhan. Itu sebabnya saya sangat bersyukur, ini adalah salah satu contoh benih iman yang tidak sia-sia. Benih iman yang terus bertumbuh. Tuhan yang sudah melahir barukan mereka, yang membuat mereka percaya. Tuhan juga yang menumbuhkan mereka. Dan Tuhan juga yang memelihara mereka, sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun mereka ditolak oleh keluarga dan diasingkan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita Bapak Ibu Saudara. Di tengah situasi yang tidak baik mungkin, atau bahkan mungkin ya kita agak lebih baik mungkin dari mereka. Mari kita mau setia bertumbuh pada Tuhan, setia pada firman-Nya, dan setia bergantung pada salib dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Menolong mengingatkan kami Tuhan akan karya yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Melalui salib, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kami dilahir barukan. Melalui pekerjaan Roh Kudus, melalui firman-Mu ya Bapa, kami dilahir barukan. Kami bersyukur untuk benih Injil yang Tuhan kerjakan dalam hati dan pikiran kami, dalam hidup kami. Melalui kuasa Roh Kudus, melalui firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan bahwa benih firman Tuhan itu tidak hanya melahir barukan kami, tapi juga menumbuhkan kami. Iman yang Tuhan berikan kepada kami, yang membuat kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan juga yang akan memelihara kami. Dan kami tahu Tuhan, Kau kerjakan itu untuk menolong kami semakin hidup dalam ketaatan dan keserupaan dengan Engkau. Ketaatan dan keserupaan dengan Engkau Tuhan, itulah yang seharusnya menjadi kerinduan kami, menjadi goal kami, menjadi visi kami sebagai orang percaya. Bahwa semakin hari kami harus diubahkan oleh firman-Mu, supaya hidup kami hidup dalam ketaatan. Bukan hanya di gereja Tuhan kami terlihat taat, bukan hanya di gereja kami terlihat serupa dengan Engkau, tapi di rumah kami, di tempat kerja kami, dimanapun kami berada Tuhan, Kau mengendaki kami Tuhan. Kami menunjukkan ketaatan dan keserupaan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa, kami mohon Roh Kudus tolong kami, supaya kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi kami juga belajar, kami mengingat firman-Mu, kami merenungkan, dan terlebih kami juga melakukan firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, kami juga harus bergantung pada anugerah Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan, supaya benih iman yang ada di dalam hidup kami ini semakin bertumbuh, bahkan berbuah lebat, menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau berkati Tuhan jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan, karya keselamatan yang Kau berikan kepada mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk benih firman Tuhan, benih Injil yang mereka terima, benih Injil yang telah melahir barukan mereka. Dan kami percaya benih Injil yang sama juga Tuhan, yang akan juga menolong mereka semakin bertumbuh dan berbuah memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Hardian Baja yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pagi ini. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mau meresponi akan apa yang menjadi renungan kita pagi ini dengan menaikkan pujian lagu yang nomor 9, Iman yang Beri Menang. Serdadu Masehi yang dapat rangkau bangunlah, berperang sebelum malam selimuti langit, melawan musuh pakailah segenap tenagamu, iman itulah yang menang, yang kalahkan dunia. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Bait kedua, berpegangkan firman Tuhan, berbagikan kasih, ikut jalan orang saleh, penuh kemenangan. Dengan iman mereka maju dalam pemenangan, iman yang kalahkan maut, jadi perisai kita. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Berpedangkan firman Tuhan, berbagikan kasih, ikut jalan orang saleh, penuh kemenangan. Dengan iman mereka maju dalam peperangan, iman yang kalahkan maut, jadi perisai kita. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Mari kita satu di dalam doa. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Biarlah janji firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman setiap kita, secara khusus bagi jemaat-jemaat yang saat ini sedang mengalami masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang berat dalam kehidupan mereka. Janji kebenaran firman ini boleh mengingatkan bahwa Tuhan akan berjalan di depan setiap kita. Dan Tuhan sendiri yang akan menyertai dan tidak membiarkan dan meninggalkan kita.
Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang hari ini tidak dapat hadir Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan akan kelemahan-kelemahan tubuh, sakit penyakit mereka. Kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang dalam berbeban berat, Tuhan juga memberikan dan kelepasan dan sukacita yang daripada-Mu. Ini yang menjadi doa hamba-Mu Tuhan, dan saat ini juga seperti apa yang menjadi renungan pagi ini Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong setiap jemaat-Mu untuk semakin terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan terus menolong jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepada-Mu. Di tengah tantangan yang saat ini tidak mudah untuk hari lepas hari kami jalani Tuhan. Biarlah jemaat-Mu terus Tuhan menjaga dan merawat pertumbuhan akan iman mereka. Seperti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu pagi ini. Untuk kami Tuhan, termasuk hamba-Mu di dalamnya, setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan setia di dalam mempelajari apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, bahkan juga mengingat akan kebenaran firman-Mu itu, merenungkannya dan belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan supaya kami boleh bersama-sama Tuhan belajar menerapkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa bagi setiap jemaat-jemaat-Mu dalam apa yang menjadi usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Sehingga apa yang dikerjakan, Tuhan buat menjadi selalu berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan secara khusus di tengah situasi ekonomi saat ini, biarlah setiap jemaat-Mu tetap boleh mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hari lepas hari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya hamba-Mu mau menyerahkan hari lepas hari kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, menyertai, memelihara, dan memberkati hidup kami, dan mengumpulkan kami kembali pada minggu yang akan datang di rumah-Mu ini. Kami kembali boleh dipersatukan di dalam kasih Tuhan, di dalam ibadah kami pada minggu yang akan datang. Tuhan, inilah doa-doa kami Tuhan, seperti Tuhan sudah mengajarkan kami akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Angkatlah kedua tangan dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Amin. Silakan duduk. Saat teduh dan berdoa masing-masing. Ibadah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.